Skor Indonesia sejak akhir dari tahun lalu sebetulnya sudah memperkirakan bahwa di tahun 2021 ini walaupun pertumbuhannya berpotensi ekspansi di atas 3%, namun di kuartal 1 kita prediksikan masih terkontraksi, ya masih negatif. Nah, setelah melihat perkembangan dalam 4 bulan terakhir, melihat juga berbagai indikator ekonomi yang ada, makro, dan juga mengobservasi di lapangan, kita prediksikan di kisaran minus setengah sampai minus 1%, atau di median sekitar minus 0,75% kontraksi pertumbuhannya. Nah, kenapa? Karena ternyata penyumbang utama daripada pertumbuhan ekonomi atau terhadap PDB kita yang terbesar yaitu konsumsi masyarakat yang kontribusinya sekitar 57%. Nah, ini masih berjalan sangat lambat pemulihannya. Ya memang dibandingkan dengan awal-awal pandemi, ya dari kuartal ke kuartal ini terus membaik, ya. Tapi jika dibandingkan dengan kondisi kuartal pertama 2020, ya ini kan perbandingannya masalahnya year on year, ya. Nah, ini masih jauh berada di bawah itu. Nah, ini kita bisa melihat misalnya salah satu indikatornya indeks penjualan real yang menggambarkan konsumsi secara umum di retail, ya, terutama dalam hal yang terkait dengan pembelian barang-barang kebutuhan masyarakat. Nah, ini sampai dengan kuartal 1 indeks penjualan realnya masih kontraksi minus 17%. Jadi cukup dalam, double digit, ya. Nah, ini satu indikator yang penting, ya. Memang ada beberapa yang lain yang sudah mulai kelihatan membaik, ya. Jadi misalnya di sektor hulu, Purchasing Managers Index di industri manufaktur itu memang sudah ekspansi terus sejak akhir tahun yang lalu. Itu, tapi yang dari sisi hilirnya konsumsi masih belum terlalu banyak meningkat, walaupun kalau kita lihat dari mobilitas pergerakan orang sudah sangat meningkat sekali, hampir mendekati kondisi pra-pandemi, ya. Nah, begitu juga kalau kita lihat dari antar sektor. Nah, pemulihannya masih sangat bervariasi, masih ada beberapa sektor yang masih belum pulih, ya, atau sebagian sektor itu masih belum bisa pulih selama kuartal 1 2021 ini. Dan yang paling jelas adalah sektor pariwisata yang masih memang banyak bergantung pada penanggulangan dari sisi pandemi, gitu, ya. Jadi ini yang menjadi penyebab, ya, kenapa masih kontraksi. Walaupun dari kontributor pertumbuhan ekonomi yang lain selain konsumsi rumah tangga seperti ekspor, belanja pemerintah ini tumbuh, apalagi ekspor itu tumbuh tinggi. Tapi karena kontribusinya yang lebih kecil dibandingkan dengan konsumsi rumah tangga dan investasi, nah maka ini tidak banyak bisa membantu bahwa terhadap pertumbuhan ekonomi untuk bisa ke level positif, ya. Apakah kemudian stimulus-stimulusnya tidak efektif? Ya, saya rasa memang sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah, ya, untuk program-program pemulihan ekonomi nasional. Tapi kalau kita melihat dampaknya sekarang, ya, ini belum banyak bisa mengerek konsumsi, terutama kalau kita lihat kontribusi konsumsi yang paling besar kan memang menengah atas. Dan menengah atas ini memang sangat bergantung sekali dengan kepercayaan konsumsinya itu bergantung pada penanggulangan dari sisi pandemi, gitu, ya. Kalau masyarakat menengah ke bawah sebetulnya karena desakan dari kebutuhan sehari-hari mereka dan daya beli mereka sudah memang turun. Nah, ini sebetulnya relatif lebih tidak sekuatir, ya, masyarakat menengah atas, ya. Tapi karena daya belinya turun, kemudian dari sisi penciptaan lapangan kerja yang juga masih relatif terbatas, ya, kemudian ada beberapa stimulus juga UMKM sudah memang diberikan, tapi ternyata masih belum cukup banyak mendorong usaha daripada bisnis UMKM ini secara sangat signifikan sehingga kembali ke kondisi sebelum pandemi. Ya, memang tingkat penjualan di platform online itu meningkat, ya, walaupun agregat permintaannya turun. Nah, jadi ini salah satu yang menarik, ya, shifting ini, transaksi penjualan yang kemudian semestinya bisa direspon, ya, untuk bagi UMKM, ya, bagi para UMKM untuk bisa memanfaatkan kesempatan peningkatan permintaan pada platform online, gitu. Nah, gerakan vaksin apakah belum banyak membantu? Saya rasa vaksinasi di awal-awal terutama sudah relatif cepat, tapi kalau kita melihat
persentasenya terhadap total jumlah penduduk saat sekarang masih di kisaran 4-5% ya tingkat vaksinasinya. Nah, itu artinya masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara yang peers yang kurang lebih sebesar Indonesia. Ya, jadi mulai dari India, Brazil, Turki itu semuanya lebih tinggi tingkat vaksinasinya. Ya, tapi satu hal juga memang bukan hanya vaksinasi yang menentukan ya dari tingkat kepercayaan konsumen dan juga penanggulangan pandemi. Tetap ketaatan masyarakat dan keseriusan pemerintah dalam menegakkan prokes ini menjadi faktor yang tidak bisa dikesampingkan walaupun sudah ada vaksinasi. Nah, kita bisa melihat misalnya yang tadi saya sebutkan, India, Brazil, dan Turki itu tingkat vaksinasinya lebih tinggi ya persentasenya dibandingkan Indonesia. Tapi ternyata penanggulangan pandeminya justru lebih buruk dibandingkan Indonesia karena sudah India sekarang malah mengalami second wave pandemi COVID-19 yang justru lebih berbahaya, jadi lebih besar dibandingkan dengan gelombang pertamanya. Demikian juga Brazil, demikian juga Turki ya. Ini mengalami sudah menghadapi gelombang yang kedua, bahkan ada yang ketiga gitu ya. Jadi tetap saya rasa vaksinasi memang terus dikejar, tapi jangan lupa bahwa penanggulangan pandemi juga dari sisi menjaga ketat prokes ya bagi masyarakat jangan sampai kemudian terlena ya, untuk kemudian karena ini nanti akan berdampak kepada ekonomi juga pada akhirnya, pemulihan ekonomi. Nah, lalu di kuartal 2 bagaimana? Nah, kita memang memprediksikan ekspansi ekonomi itu akan baru mulai di kuartal kedua. Nah, tapi sejauh mana tingkat ekspansinya? Nah, ini saya rasa memang di kuartal kedua mungkin akan cukup signifikan ya peningkatannya, karena ini salah satu alasannya adalah berdasar pada baseline yang lebih yang sangat kontraksi sekali di kuartal kedua tahun 2020, waktu itu minus 5%. Nah, jadi artinya dibandingkan dengan kuartal 2 tahun 2020 di mana pada saat itu kita masih menghadapi PSBB yang ketat ya, ini sekarang sudah jelas jauh lebih baik ya. Walaupun kembali lagi kalau dibandingkan dengan kondisi pra pandemi masih jauh di bawahnya. Nah, di kuartal kedua kita prediksikan bisa potensinya bisa di kisaran 4% ya, tapi mungkin lebih ya, tapi tidak akan sampai 5%. Artinya ini masih jauh di bawah target prediksi pemerintah yang 7% gitu ya. Ya karena kenapa bisa begitu ya? Karena kita melihat dari perkembangan di kuartal 1 saja, potensi untuk kemudian di kuartal kedua mengalami lonjakan ya, terutama dari sisi konsumsi masyarakat yang tadi kontribusinya dominan ya terhadap ekonomi kita. Nah, ini belum terlalu kelihatan ya, walaupun ada lebaran yang sekarang mungkin sudah tingkat belanjanya lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu, tapi jelas kalau kita bandingkan bagaimana suasana lebaran dan konsumsi dibandingkan dengan masa pra pandemi ya, ini masih jauh gitu ya. Dan yang terakhir secara umum di kuartal di 2021 ya, dalam kondisi seperti ini kita prediksikan secara full year tetap ekspansi di kisaran 3-4% sampai dengan akhir tahun gitu ya. Dan ini masih ada resiko-resiko tentu saja karena dinamikanya ekonominya sangat dinamis dan banyak bergantung pada faktor penanggulangan pandemi. Nah, ini harus diantisipasi ya, bahwa ada potensi tekanan itu masih ada, bisa ke batas bawah di 3% kalau kemudian ternyata pemulihan atau penanggulangan dari sisi pandemi tidak berjalan konsisten. Nah, ini yang banyak mempengaruhi juga gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh tahun ini sebagaimana yang kita harapkan dan juga bisa sustainable terus sampai setelah 2021.